Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan tentang sejarah Nahdlatul Ulama di Tasikmalaya pada bagian pertama. Pada video ini akan mengupas tentang sejarah Nahdlatul Ulama di Tasikmalaya bagian kedua. Setelah Nahdlatul Ulama di Tasikmalaya berdiri pada tahun 1928 dan mengalami perkembangan hingga tahun 1945, maka dilanjutkan dengan kondisi Nahdlatul Ulama di Tasikmalaya setelah kemerdekaan. Informasi mengenai kegiatan Nahdlatul Ulama di Tasikmalaya bisa dilacak dari kunjungan Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama, yakni Ki Haji Wahid Hasyim pada tahun 1950 dengan tujuan mengkonsolidasikan kembali cabang Nahdlatul Ulama di Tasikmalaya dan meminta dukungan kepada para kiai atau ajengan Tasikmalaya dalam rangka persiapan Nahdlatul Ulama memisahkan dari Partai Masyumi pada 1952 agar kiai atau ajengan yang pada waktu itu masih bergabung dengan Partai Masyumi untuk bisa bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Karena pada waktu itu kekuatan Masyumi di Jawa Barat, terutama di Tasikmalaya, sangat diperhitungkan. Dan Tasikmalaya juga menjadi salah satu markas DI atau TI di bawah pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Kemudian, sebelum terjadinya pemungutan suara ketika masa kampanye pemilihan umum atau pemilu pertama dimulai, menurut Ki Haji A.I. Bunyamin, Partai Masyumi dan Partai PKI dalam merebut suara masyarakat Tasikmalaya, gaya kampanye Partai Masyumi dan Partai PKI sangat keras dan saling menyerang satu sama lain, terutama pimpinan Partai Masyumi Jawa Barat pada waktu itu, yakni Isa Ansori, ketika melakukan kampanye di Tasikmalaya yang menyebut bahwa lawan politiknya PKI dengan sebutan Partai Kafir Indonesia. Benar saja, diadakannya pemilu pertama di Indonesia pada tanggal 29 September tahun 1955 di wilayah Jawa Barat. Perebutan suara umat Islam antara kelompok modernis dan tradisionalis yang diwakili oleh Partai Masyumi dan Partai Nahdlatul Ulama sangat menarik. Berbagai cara dan langkah ditempuh untuk merebut simpati umat Islam. Begitupun PKI yang menyebut Partai Masyumi sebagai partai pemberontak atau partai bukut Indonesia, sehingga kampanye seperti itu dapat menarik perhatian masyarakat Tasikmalaya pada umumnya dan masyarakat umat Islam pada khususnya yang dikenal militan. Sedangkan Partai Nahdlatul Ulama dalam upayanya merebut simpati masyarakat Tasikmalaya, gaya kampanyenya tidak sekasar dan tidak vokal seperti yang dilakukan oleh Masyumi dan PKI, sehingga masyarakat lebih mudah mengenal Partai Masyumi dan Partai PKI, yang pada akhirnya karena kiai atau ajengan, terutama yang tinggal di kampung-kampung, masih belum mengenal adanya Partai Nahdlatul Ulama Tasikmalaya. Walaupun begitu, hasilnya cukup menggembirakan. Partai Nahdlatul Ulama Tasikmalaya mendapatkan perolehan suara terbesar kedua berdasarkan hasil perolehan Partai Nahdlatul Ulama di Jawa Barat pada pemilu tanggal 29 September 1955. Menurut Ki Haji Abdul Mukmin, seorang aktivis Ansor Tasikmalaya tahun 1950-an, banyak para pemuda-pemudi Tasikmalaya yang bergabung dengan organisasi kepemudaan Ansor yang dulu bernama Ansor Nahdlatul Ulama atau yang dikenal dengan ANO. Salah satunya, apabila ada acara-acara yang mengundang massa banyak seperti acara hajatan tokoh atau kiai NU, kegiatan yang dilaksanakan oleh NU, atau kegiatan peringatan hari besar seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad dan sebagainya, pasti para pemuda yang tergabung di Gerakan Pemuda Ansor ikut meramaikan dan menjaga kegiatan tersebut, yang pada akhirnya masyarakat Tasikmalaya menjadi mengetahui dan tertarik dengan Nahdlatul Ulama. Selain dengan cara merekrut pemuda-pemudi, langkah dan strategi yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama untuk
mensukseskan pemilu tahun 1955 adalah dengan melakukan kegiatan yang menarik perhatian masyarakat. Salah satunya adalah kampanye Partai Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, yakni dengan diadakannya kegiatan rapat umum yang dilakukan oleh Partai Nahdlatul Ulama Tasikmalaya di Manonjaya pada hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 1955 dalam rangka kampanye Partai Nahdlatul Ulama di alun-alun Manonjaya untuk menarik suara umat Islam di Tasikmalaya dalam memilih Partai NU. Di waktu yang bersamaan, pada saat itu Nahdlatul Ulama sedang gencar-gencarnya upaya dalam mendukung pemerintah, terutama dalam mensukseskan pemilu pertama tahun 1955, tetapi terjadi kericuhan dan kegelisahan rakyat, terutama umat Islam di Kecamatan Sodong Hilir, Kawedanan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut diakibatkan oleh gerombolan Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo yang berusaha menarik masyarakat setempat untuk memberontak terhadap pemerintah Indonesia dan bergabung dengan Darul Islam. Pada waktu itu, pihak tentara Batalion 303 yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia untuk menumpas gerakan DAI kurang bijaksana dan tidak melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat setempat, sehingga dengan gaya penyerangan tersebut bukannya pihak DAI dapat ditumpas, malahan pihak rakyat Sodong Hilir menjadi simpatisan pasukan DAI. Oleh karenanya, Konsul PBNU Jawa Barat di Bandung melalui Ki Haji Zainul Arifin memberikan instruksi pada tanggal 2 Mei tahun 1955 kepada pemerintah Indonesia yang isinya menyatakan bahwa dengan hormat akan kebijaksanaannya untuk mengganti Batalion 303 dengan kesatuan tentara dari batalion lain yang dapat menarik hati rakyat. Hal ini dipandang perlu agar mendapatkan perhatian semua, karena hanya dengan tentara yang dapat menarik hati rakyatlah maka kekuatan gerombolan DAI akan dapat dipatahkan sedikit demi sedikit. Tapi sebaliknya, jika keadaan sekarang dibiarkan, maka besar kemungkinan rakyat akan tertarik oleh golongan DAI yang memang sengaja mengambil setiap kesempatan untuk kepentingan mereka mendirikan negara Islam Indonesia. Itulah sekilas tentang sejarah Nahdlatul Ulama bagian kedua. Untuk lebih lengkapnya, silahkan bisa baca buku sejarah Nahdlatul Ulama di Jawa Barat yang ditulis oleh Budi Sujati dan Aji Thohir. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar channel ini terus berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.